族人不见了。Woyo, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan alur cerita Baltotruk The Heaven episode 165 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Setelah berhasil menyelamatkan kelompok Sekte Bunga dari Sekte Langit Mendalam, King Xiaoyan lantas berniat memurnikan tubuh di dalam kolam ular piton kuno surgawi. Meskipun sempat terjadi baku hantam luar biasa hebat, serta King Lin sudah tidak sanggup lagi menahan ular piton dengan teknik mata tiga bunga hijau. Bahkan Ratu Medusa alias bini kita hampir saja koit oleh serangan sang ular, King Xiaoyan pada akhirnya muncul di waktu yang tepat. Selain berhasil menyelamatkan Cailin dari kematian, dia juga berhasil mengalahkan ular piton kuno surgawi. Bahkan kini teknik tubuh Vajranya telah mencapai tahap puncak, sehingga Xiaoyan memiliki cukup modal untuk mendapatkan pohon kuno Bodhisattva. Terus gimana sih kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan secangkir minuman, inilah waktunya kita baku hantam. Melihat rombongan King Xiaoyan bersama anggota Sekte Bunga yang dikenal memiliki gadis cantik kayak mantan Mimin, membuat mata beberapa orang di tempat ini langsung dipenuhi hawa nafsu. Bahkan ada seorang bapak-bapak aneh menawarkan Sekte Bunga untuk bergabung dengan alasan dia memiliki banyak obat yang langka. Namun sayangnya, King Xiaoyan tidaklah memperdulikannya dan membawa rombongan ke tengah altar kuno. Melihat wajah pemuda tampan kayak Mimin dan belum pernah melihatnya, membuat beberapa orang terlihat heran kenapa Sekte Bunga bisa menganggapnya sebagai pemimpin. Tapi tidak sedikit juga mampu merasakan aura Xiaoyan tidaklah biasa. Bahkan dengan status Sekte Bunga di dataran tengah, mereka memang layak menuju platform utama altar kuno. Sementara itu, di saat Xiaoyan menyadari klan Gu pastilah akan datang dan juga mencari pohon kuno Bodhisattva, serta semakin mendekati platform akan bertemu banyak orang kuat, dia lantas meminta seluruh anggota tetap bersamanya demi menghindari hal tidak diinginkan. Tidak berselang lama, ketika kelompok melanjutkan perjalanan dan melewati anggota Sekte Ponik Iblis Surgawi, mereka sempat dihadang oleh Feng Qing'er. Namun ketika Xiaoyan malas ngeladenin ayam betina tersebut, seorang pemuda tiba-tiba memintanya untuk berhenti. 你就是萧炎。 Nah, pemuda ini bernama Ju Yifeng. Menurut kabar, dia merupakan jenius klan Ponik Iblis Surgawi, sekaligus putra dari ketua klan, bahkan sudah berada di puncak Douzun 6 perubahan. Di momen ini, si ayam betina masihlah tidak terima kalau sebelumnya Xiaoyan telah merebut buah asal naga Ponik. Tapi bagi Xiaoyan, buah tersebut bebas didapatkan oleh siapapun. Meskipun Xiaoyan mampu merasakan kekuatan Feng Qing'er meningkat ke puncak Douzun 3 perubahan, tapi dia juga mampu merasakan kekuatannya tidak mungkin lagi bisa meningkat. Nah, diketahui, demi segera menuju puncak Douzun, Feng Qing'er menggunakan metode ekstrim transplantasi darah murni Ponik Surgawi. Bahkan dikarenakan metodenya sangat brutal, banyak anggota klannya tewas dan hanya dirinya saja yang berhasil selamat. Semua ini dia lakukan hanyalah untuk meningkatkan kekuatan demi membunuh Xiaoyan. Di saat seluruh orang asyik pengen nonton baku hantam, serta berharap kedua klan terus berselisih supaya saingan mendapatkan pohon Bodhisattva berkurang, rombongan klan Gu pada akhirnya tiba di tempat ini, sehingga membuat Cailin langsung gak enak hati. Waduh.
Di saat Ju Yifeng merasa heran kenapa Gu Qing yang bisa-bisanya membela Xiaoyan, Gu Qing lantas menegaskan, Xiaoyan merupakan tuan muda pavilion bintang jatuh dan merupakan tamu kehormatan klan Gu. Meski ucapan tersebut sempat mengejutkan, tapi Feng Qing'er si kampret terlihat tidak memperdulikannya. Dia tetap pengen membunuh Xiaoyan, bahkan menantangnya untuk baku hantam. Menyadari kalau masalah di tempat ini merupakan dendam antara Feng Qing'er dan Xiaoyan, Ju Yifeng lantas meminta Gu Qing yang untuk tonton aja nggak usah ikut campur. Sementara Xiaoyan jelas langsung menerima tantangan tersebut dan meminta kedua bininya untuk santuy. 如你所愿。 Di saat Xiaoyan mengetahui Feng Qing'er masih belum mampu mengendalikan kekuatannya, si ayam betina tidaklah memperdulikannya dan memanggil proyeksi ponik surgawi. Tapi tiba-tiba... 威力够彪悍的呀！好家伙，这巴掌！ Melihat tindakan Xiaoyan sangat kejam menampar seorang wanita, jelas membuat beberapa praktisi mesum tidak merasa kasihan dan tidak tega. Sementara Xiaoyan jelas tidak memperdulikannya dan meminta Feng Qing'er gak usah sok keras. Dia juga meminta Ju Yifeng untuk turun sendiri, gak usah minta cewek untuk melihat kekuatannya. Meskipun provokasi Xiaoyan luar biasa menyakitkan, tapi menyadari Feng Qing'er udah kalah dan ada anggota klan Gu bersamanya, Ju Yifeng mau tidak mau hanya mengangguk setuju. 跟我们到古族那边休息吧。 Setibanya di tempat aman ketika seluruh anggota saling berkenalan dengan Sun Er, si Nalan beban justru mengingat masa lalunya saat dia memutuskan menyudahi pertunangannya dengan Xiaoyan. Waduh, syukurin, nyesel emang belakangan nih guys ya. Nah, sikap Sun Er kepada Cailin tidaklah bermusuhan. Dia bahkan tidak mempermasalahkan kedekatannya dengan Xiaoyan. Bahkan memuji Cailin berhasil membawa aliansian menjadi aliansi besar. Kemudian Sun Er menjelaskan, pohon kuno Bodhisattva terlihat di bagian terdalam wilayah kuno. Namun mereka harus melewati ngarai yang dipenuhi banyak binatang buas. Sehingga hanya dengan melewati pasukan binatang buas, barulah bisa sampai ke lokasi pohon kuno Bodhisattva. Meskipun semua orang di tempat ini telah mencoba melewatinya, namun tidak membuahkan hasil. Selain jumlah binatang buas sangat banyak, kekuatan para binatang buas juga tidaklah lemah. Sehingga jika memasukinya sendirian, mungkin tidak akan pernah berhasil. Dan tiba-tiba... Melihat para binatang buas melakukan pengejaran sampai mendekati platform, membuat beberapa orang ketar-ketir tempat ini tidak lagi aman. Tapi tiba-tiba... 魂族救命之恩铭记在心。 Di saat Xiaoyan terkejut melihat kemunculan anggota klan Hun, Sun Er menjelaskan, pemuda tersebut bernama Hun Yu. Dia juga memiliki garis keturunan tingkat dewa dari klan Hun layaknya Sun Er, bahkan menjadi salah satu kandidat sebagai ketua klan Hun di masa depan. Sementara itu, menyadari bahwa situasi mereka saat ini sangatlah sulit, serta mereka semua pastilah ingin mencapai pohon kuno Bodhisattva, Hun Yu lantas mengusulkan membentuk aliansi. Di saat seluruh orang menyadari beraliansi dengan klan Hun cuma cari mati, Hun Yu lantas menegaskan kalau mereka tidak memiliki cara lain untuk menerobos pasukan binatang buas, sehingga hanya dengan aliansi saja barulah memiliki kesempatan. Meski beberapa orang sempat mengatakan usulan Hun Yu memanglah masuk akal, tapi tidak sedikit dari mereka juga ingin tetap berada di tempat ini dan menunggu gelombang binatang buas menghilang barulah melanjutkan perjalanan. Tapi bagi Hun Yu, tempat ini juga tidak aman. Pasalnya jika tempat ini aman, tidak mungkin tempat ini bisa hancur dan menjadi reruntuhan. Tepat ketika seluruh orang masih kebingungan dengan tawaran Hun Yu dan tidak ingin mengambil resiko, pasukan binatang buas kembali menuju tempat ini, sehingga anggota klan Hun langsung memblokirnya. Hal ini juga langsung dimanfaatkan Hun Yu untuk meyakinkan seluruh orang di tempat ini. Jika tidak membentuk aliansi, mereka pastilah akan koit mengenaskan. Bahkan dia juga mengatakan,
kalau klan Hun bersedia menjadi pemimpin dan membuka jalan. 队伍的最尖端为你们开路，魂族愿身先士卒，此行凶险万分。 Pidato dan ceramah no jutsu Hunyu barusan seketika membuat beberapa orang mulai mau menerima bergabung dengan aliansi. Namun bagi Xiaoyan, Hunyu benar-benar sangat licik dan mampu memanipulasi keadaan demi keuntungan. Meski membentuk aliansi adalah cara terbaik, tapi bergabung dengan klan Hun bukanlah pilihan yang tepat. Tidak berselang lama, Jui Feng lantas menjadi orang pertama yang setuju dengan ucapan Hunyu dan bergabung, sehingga membuat posisi Hunyu menjadi lebih kuat di mata semua orang. Terlebih lagi, serangan binatang buas terus berdatangan, sehingga mau tidak mau, seluruh orang menyetujuinya. Sedangkan Xiaoyan jelas meminta seluruh anggotanya untuk terus mengawasi gerak-gerik anggota klan Hun. 我方人员力竭之时补上，就是菩提古树所在的方位。 别被他们利用当刀子使，待会冲击兽潮时，赢了！出发！ Meskipun di awal perjalanan cukup lancar, tapi Xiaoyan tetaplah meminta anggotanya untuk tidak terlalu dekat, sehingga bisa menghindari rencana licik klan Hun, serta memantau dan tidak terlalu masuk ke tengah-tengah pasukan binatang buas. Dan benar saja, ketika memasuki tengah ngarai, Hunyu meminta seluruh anggotanya menarik formasi. Bahkan ketika bertemu binatang buas tingkat Dozun, Hunyu beralasan telah kehabisan tenaga dan cabut dari tempat ini, menjadikan anggota aliansi sebagai umpan penarik perhatian pasukan binatang buas.停下，魂族人不见了。Di saat Cailin bertindak untuk menghadapi binatang buas tingkat Dozun seorang diri, hal itu tidaklah berjalan sempurna. Pasalnya binatang tersebut memiliki teknik teleportasi dan menargetkan anggota lainnya, sehingga mengharuskan seluruh anggota bekerja sama untuk memblokirnya. Meskipun kerjasama luar biasa Edun kelompok Xiaoyan berhasil menghabisi binatang buas tersebut, namun sayangnya mereka kehilangan jejak anggota klan Hun. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Ball Truk The Heaven episode 165-nya guys ya. Gimana? Mirip banget ya kan sama spoiler BTTH yang udah Mimin buatkan. Dan buat teman-teman yang masih penasaran gimana sih kelanjutan di episode 166-nya, ada kok spoilernya. Langsung aja klik pin yang ada di kolom komentar ya guys ya. Atau kalian bisa cek di daftar playlist. Di sana udah Mimin buatkan sampai spoiler episode 168. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank Zunze, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye. Generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.